Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas surah An-Naba, dan kita masuk pada ayat ke-17 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang menghadap Allah berbondong-bondong. Langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu di dalamnya. Bahkan gunung-gunung pun dijalankan, maka ia menjadi seperti fata morgana. Sesungguhnya neraka Jahannam itu merupakan tempat mengintai dan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna yaumal fasli kana miqata. Yaumul fasl itu disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Furqan, Allah mengatakan, al-mulku yawma idinil haq lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan hari itu satu hari yang penuh dengan kesukaran bagi orang-orang kafir. Kemudian juga disebutkan dalam surah Ad-Dukhan, Allah mengatakan, inna yawmal fasli miqatuhum ajmain. Sesungguhnya hari keputusan adalah satu hari yang ditetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Mursalat, li yaumil fasli wa ma adraka ma yaumul fasl. Pada hari Al-Fasl, hari keputusan, dan tahukah kamu apa itu hari keputusan? Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Mursalat yang lainnya, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari keputusan yang kami kumpulkan kalian dengan orang-orang yang awal-awal diciptakan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yaumul fasl? Inilah penjelasan daripada surah An-Naba. Dan An-Naba itu saya katakan dari awal adalah berita yang sangat besar.
Apa yang dimaksud berita yang sangat besar? Disinilah jawabannya. Tafsirul ayah bil ayah namanya. Ayat mentafsirkan ayat. Bahwa berita yang besar itu adalah Yaumul Fasl, hari di mana kita akan dihadapkan dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan fasl itu artinya perpisahan. Dan kita semua akan berpisah, baik di dunia, di alam kubur, sampai kemudian dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perpisahan seorang anak yang berada di rahim ibunya, kemudian melahirkan sehingga berpisah dengan orang tuanya, ini bukan berita besar. Karena kelahiran itu sesuatu yang sangat biasa. Setiap hari ada orang lahir. Begitu juga perpisahan manusia antara ruh dan jasad. Ini juga bukan berita besar. Karena kematian itu setiap hari kita saksikan. Tetapi yang dimaksud berita besar adalah perpisahan kita dengan bumi. Itulah yang disebut dengan Yaumul Qiyamah, hari di mana bumi ini akan dikiamatkan dan kita akan berpisah dengan bumi yang kita pijak ini. Itulah yang Allah katakan, Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari fasl itu, perpisahan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan Yaumul Fasl ini terjadi di hari Jumat, hari di mana kita berpisah dengan bumi ini di hari Jumat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dalam hari-hari kalian ada hari Jumat. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, memasukkan Adam ke sorga, mengeluarkan Adam dari sorga. Di situ pula Allah menciptakan sorga dan neraka, dan di situ pula kiamat dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Fasl, hari yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hari biasa. Inilah yang disebut dengan Naba'ul Azim, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di permulaan suratul Naba. Yas'alu, gimana ayatnya? Surah An-Naba? Di awal-awal. Bukan di permulaan ayat. Amma yatasa'alun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang perkara besar. Apa perkara besar? Inilah perkara besar. Inna yaumal fasli kana miqata. Inilah hari yang disebut dengan Naba'ul Azim, perkara yang sangat besar. Perpisahan kita dengan bumi. Kalau orang meninggal masuk di alam kubur, ini masih alam dunia. Cuman walaupun masih alam dunia, alam kubur itu kan tidak bisa dilihat, karena itu alam barzah. Ada benteng antara kita dengan alam mereka, tapi posisinya masih di dunia. Tapi kalau sudah Yaumul Qiyamah, maka inilah perpisahan kita dengan bumi. Karena bumi ini akan dihancur-hancurkan Allah Subhanahu wa taala dengan gempa dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan sekali goncangan. Kalimat zilzalaha, ini kembali kepada bumi. Artinya bukan satu daerah gempa yang lain, tidak seperti yang terjadi di zaman sekarang. Tetapi gempa ini meliputi satu bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan zilzal dengan dhamir ha yang kembali kepada bumi.
Dari sini kita tahu bahwa kalau gempa itu merata satu bumi, manusia akan selamat atau tidak? Tidak akan selamat. Mau lari ke mana? Kalau sekarang mungkin gempa di Yogyakarta, kita masih aman di Batam. Atau mungkin gempa di Lombok, masih aman pula di Batam. Tapi nanti pada hari kiamat, bumi diidhafahkan kepada gempa, atau gempa diidhafahkan kepada bumi, maknanya satu bumi akan gempa. Bukan hanya gempa saja, tapi bumi akan diganti dengan bumi yang lainnya. Itulah yaumul fasl, hari di mana kita berpisah dengan bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqatan. Sesungguhnya hari al-fasl, kalau di sini terjemahkan hari di mana kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah, atau disebut dengan hari keputusan. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa bumi ini ada usianya. Bumi ini ada usianya. Artinya satu hari bumi ini akan dihancur-hancurkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayatnya, yauma yunfakhu fis-sur, yaitu ketika sangkakala mulai ditiupkan. Ketika sangkakala mulai ditiupkan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Al-qari'ah itu adalah suara yang bisa menghancurkan gendang telinga, bahkan bisa mencabut nyawa-nyawa manusia. Bahkan suara itu bisa menjatuh-jatuhkan bintang, bahkan bisa meluapkan lautan dan airnya sampai ke daratan tertumpah. Bahkan suara itu pula lah yang kemudian menghancurkan gunung dan meratakan bumi. Begitu dahsyatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim ketika bicara soal tiupan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Dalam surah An-Naml 87 Allah katakan, dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala itu, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Bayangkan, seluruh isi alam semesta terkejut dengan suara itu. Di dalam hadis Nabi SAW, suara itu keluar dari sebuah trompet, atau kita kenal dengan sangkakala. Dan Nabi SAW menyebut dengan al-qaran. Qaran itu adalah semacam tanduk. Tanduk itu makin kecil kemudian membesar, ma'ruf seperti trompet. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa kaifa un'am wa qad iltaqama sahibul qarni qarnan. Satu hari Nabi SAW pernah merenung hari kiamat, sehingga dia tidak nyaman makan, bahkan tidak nyenyak tidur, bahkan dia tidak pernah senang gelisah sepanjang masa. Ketika para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasul? Raut mukamu tidak seperti biasa, engkau kurang ceria dan bahagia. Maka Nabi SAW mengatakan, fa kaifa un'am, bagaimana aku bisa bahagia, bisa diberikan nikmat dan tenang. Wa qad iltaqama sahibul qarni qarnan, sementara Israfil sudah meletakkan ujung sangkakalanya dan siap meniupnya. Artinya sebelumnya Israfil belum meletakkan tiupan itu di lisannya, kecuali setelah diutusnya Nabi SAW.
Karena diutusnya Nabi SAW salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Dan itu alamatus sughra. Dan umatnya juga adalah umat terakhir, sebagaimana nabinya juga nabi terakhir. Artinya tidak akan ada nabi setelah Nabi SAW. Seperti Rasul mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Maknanya kalau sudah tidak ada nabi sepeninggal nabi, berarti dia nabi terakhir, berarti umatnya juga umat terakhir. Kalau sudah nabinya nabi terakhir dan umatnya umat terakhir, sewajarnya Nabi SAW mengatakan, waqad iltaqama sahibul qarni qarnan. Makanya Israfil sudah mulai meletakkan ujung sangkakalanya di mulutnya, siap mendapatkan izin dari Allah untuk tinggal meniupnya saja. Dan kalau itu terjadi, Allah mengatakan, wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Maka ketika trompet itu betul-betul ditiupkan, maka terkejutlah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sampai Allah juga mengatakan dalam surah Az-Zumar 8 atau 6-8-nya, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ketika ditiup sangkakala itu, maka matilah atau binasalah siapa yang ada di langit, tentu para malaikat, dan siapa yang ada di bumi, tentu manusia dan jin, dan seluruh hewan binatang sampai kepada tetembuhan, semua akan binasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang para ulama sudah sering saya ulang-ulang penjelasannya. Ada dua pendapat tentang tiupan sangkakala ini. Ada yang mengatakan bahwa Israfil ini meniup sangkakala 3 kali, di mana tiupan pertama disebut dengan tiupan kejutan, kemudian kedua disebut dengan tiupan kebinasaan, dan tiupan yang ketiga disebut dengan tiupan kebangkitan. Tetapi para ulama yang lainnya mengatakan bahwa tiupan Israfil itu 2 kali, di mana tiupan yang pertama gabungan daripada tiupan kejutan dan tiupan kematian. Adapun tiupan kedua, itulah tiupan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kubur-kubur mereka menghadap Rabb-Rabb mereka. Artinya hari di mana manusia seluruhnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasl, sesungguhnya hari ketentuan perhitungan Allah Subhanahu wa taala adalah hari di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia ini di dunia pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa hari. Pertama, hari Jumat manusia berkumpul di masjid. Kemudian yang kedua, di hari ketika manusia sedang haji, manusia dikumpulkan di Arafah. Tapi perkumpulan di dunia ini tidak mencakup seluruh manusia, karena yang berkumpul hanya orang-orang yang beriman saja. Tetapi perkumpulan nanti pada hari fasl, yang Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata, itu semua manusia akan dikumpulkan, jama'nakum wal awwalin, dari orang yang pertama hidup sampai orang yang terakhir mati. Bahkan bukan hanya manusianya, binatang-binatangnya pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika kita dibangkitkan, di samping kita ada harimau, ada gajah, ada buaya. Kalau memang ada dinosaurus, ya mungkin ada dinosaurus juga. Artinya bahwa manusia juga akan dikumpulkan bersama binatang. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban isi bumi ini ke permukaan. Artinya jasad-jasad yang pernah terpendam di bumi akan dilempar ke permukaan.
wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kami akan lempar semua isi-isi bumi ke permukaan bumi itu. Untuk apa? Untuk dibangkitkan dan dikumpulkan di hari fasl. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, maka kamu akan datang dengan kelompok ataupun gelombang per gelombang. Disebutkan dalam ayat yang lain bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia itu kelompok per kelompok. Di dalam surah Az-Zumar ayat 73, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya diantar ke dalam sorga secara rombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada sorga dan pintu-pintunya telah dibuka, penjaga-penjaga sorga berkata kepada mereka, kesejahteraan yang dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalam sorga ini. Sebagaimana juga ahlun nar begitu juga, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan akan kemudian diusir secara gelombang per gelombang, kelompok per kelompok, digiring oleh para malaikat. Siapa? Orang-orang kafir. Kemana? Ila jahannama zumara, menuju neraka jahannam. Jadi manusia itu akan dikelompokkan masing-masing. Para penyembah berhala juga akan dikelompokkan masing-masing. Pamannya orang yang menyembah matahari akan dikelompokkan bersama matahari. Orang-orang yang menyembah bulan akan dikelompokkan dengan orang-orang yang menyembah bulan. Orang-orang yang menyembah hewan dan binatang juga akan dikumpulkan bersama hewan dan binatang yang disembahnya. Orang-orang yang menyembah pepohonan dan batuan juga sama. Dan begitu seterusnya. Kemudian mereka semua akan digiring. Itulah Allah katakan fata'tuna afwaja. Pada hari itu mereka akan digiring. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasl kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yaumul fasl, hari perhitungan, juga diartikan hari di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Disitulah perhitungan akan terjadi. Saat manusia dibangkitkan, posisi manusia ini kan macam-macam, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat dibangkitkan itu manusia macam-macam bentuknya. Ada yang berjalan dengan kepalanya, kakinya di atas. Ada yang dibentuk seperti semut, di tengah-tengah manusia raksasa yang berjalan menuju titik perkumpulan manusia. Mereka lah orang-orang yang sombong. Yang Rasul mengatakan, yuhsyaruna yaumal qiyamah al-mutakabbirun, akan dikumpulkan pada hari kiamat mereka orang-orang yang sombong itu ka'amsali dzar, seperti semut kecil yang terseok-seok di antara langkah kaki orang-orang besar. Bahkan pada hari kiamat manusia ada yang tidak memiliki daging di kepalanya, mereka lah orang-orang yang meminta-minta. Bahkan pada hari kiamat ada orang-orang yang dibangkitkan dalam posisi miring dan tidak tegak jalannya. Mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat adil. Dan banyak lagi bentuk manusia itu saat dibangkitkan luar biasa. Dan mereka dibangkitkan yuhsyarun nas khufatan uratan ghurlan buhman yaumal qiyamah. Dikumpulkan dalam posisi tidak dikhitan, tidak menggunakan sandal, tidak memiliki pakaian di badan, bahkan tidak memiliki harta sama sekali yang dibawanya. Lalu apa yang disombongkan pada hari fasal itu? Pada hari perhitungan kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang disombongkan? Karena semua akan sama kedudukannya. Mungkin di dunia Anda sebagai pejabat dan juga rakyat, mungkin bisa dibedakan mana pejabat, mana rakyat. Di dunia orang kaya dengan orang miskin bisa dibedakan dengan penampilannya.
Di dunia bisa dibedakan mana orang tampan, mana orang yang tidak tampan, bisa dibedakan. Tapi pada hari kiamat, apa yang beda di antara mereka? Sampai Aisyah radhiyallahu anha saat mendengar hadis ini, ketika manusia telanjang bulat seperti orang yang baru dilahirkan, tidak menggunakan sandal, tidak dikhitan, tidak memiliki pakaian, bahkan tidak ada harta di badan. Aisyah sampai mengatakan, Rasul, apakah kami akan telanjang? Kata Rasul, iya. Lalu bagaimana dengan aurat kami? Bukankah orang-orang akan memandang kepada kami? Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, inna yawma idzin asyaddu sya'n. Wahai Aisyah, jangan kau pikirkan, karena pada hari itu suasananya sangat dahsyat, tidak seperti yang kau pikirkan. Mana mungkin manusia akan melihat aurat yang lainnya sementara dia juga memperhatikan keselamatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Pada hari itu saudara akan lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa mereka bisa lari? Bukankah berkumpul lebih tenang? Karena masing-masing mereka takut dituntut haknya dan diambil pahalanya. Yang namanya hubungan berumah tangga pasti ada yang kurang, baik suami atau istri. Hubungan orang tua dengan anak pasti ada yang kurang haknya. Boleh jadi mungkin ada anak-anak yang durhaka, atau mungkin orang tua yang durhaka. Hubungan dengan saudara juga sama. Mungkin ada yang kurang dalam hak kita diberikan di dunia. Lah nanti pada hari kiamat masing-masing akan menuntut haknya kepada masing-masing yang kurang haknya di dunia. Makanya orang tidak mau ketemu orang jadinya. Bahkan suami tidak akan mau ketemu istrinya, anak tidak mau ketemu orang tuanya. Kenapa? Takut dituntut. Istri bisa saja ngomong, dulu di dunia kau berhutang kepadaku, masih ada hak yang belum kau laksanakan. Sekarang saya minta pahalamu. Tentu suami tidak mungkin memberikannya, dia akan lari. Karena hanya itu modal mereka yang masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Mungkin istri juga tidak akan ketemu dengan suaminya, karena takut kalau seandainya kemudian suami menuntut, hei dulu di dunia engkau belum memberikan hak sepenuhnya dan engkau sudah berbuat zalim kepadaku, sekarang mana pahalamu? Tentu dia juga akan lari. Makanya Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Itulah yaumul fasl, hari di mana manusia akan diperhitungkan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, entah berapa lamanya kondisi mereka berdiri. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari itu manusia tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, apalagi tidur. Posisi mereka berdiri. Kenapa mereka berdiri? Sebagaimana namanya al-qiyamah. Disebut qiyamah itu diambil dari kalimat qiyam. Qiyam itu berdiri artinya. Makanya yaumul qiyamah, hari kiamat, di mana kiamat diambil dari kalimat qiyam, artinya manusia tidak akan duduk, berbaring, apalagi tidur. Itu hari manusia akan berdiri selama-lamanya dan tidak akan pernah duduk dan berbaring. Kenapa mereka diberdirikan seperti itu? Itulah yang disebut dengan faslil qadha, karena mereka akan dibuat perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sekecil apapun semua akan ditampakkan dan dibalas. Saat manusia dikumpulkan dalam hadis syafaat yang panjang itu, manusia mulai khawatir karena mereka hanya dikumpulkan begitu saja. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, keringat bercucuran yang kalau kapal laut itu bisa berjalan, tentu akan berjalan di atas keringat kita. Tapi kemudian mulailah orang-orang yang berakal berkumpul, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, membawa masing-masing kaumnya. Mendatangi siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Meminta kepada Adam keputusan. Kenapa kita dibiarkan berdiri? Tidakkah engkau minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Tidakkah kau iba melihat kami? Ya Adam, isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Adam, tidakkah engkau datang kepada Rabbmu? Engkau kan bapak manusia, bapak kami semuanya. Mintalah kepada Rabbmu agar kami semua diberikan syafaat.
Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau iba melihat kami? Lihat kami ini. Tapi Adam alaihi salatu wassalam tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberikan syafaat. Justru Adam mengatakan, nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri, urus diri kalian sendiri. Berlepas tangan. Karena memang hari itu memang luar biasa. Akhirnya mereka mendatangi ulul azmi minar rusul. Dimulai daripada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa. Tiga ulil azmi, diawali daripada Nuh, Ibrahim, kemudian Musa dan Isa. Tiga-tiganya juga tidak bisa memberikan solusi. Baru setelah mereka datang kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun baru mendapatkan solusi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana laha, kan ku coba. Maka Nabi SAW kemudian mendatangi Allah di bawah arasy-Nya, kemudian sujud. Dari sini pendalilannya kata para ulama. Kenapa Nabi SAW sujud? Karena Rasul ingin membuat sebuah permintaan. Maka siapapun yang ingin meminta sesuatu kepada Allah dan ingin diberi permintaannya, mintalah saat sujud. Mintalah saat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan, fajtahidu fis sujud faqaminun alla yustajabu lakum. Bersungguh-sungguhlah kalian berdoa dalam sujud, karena hampir-hampir doa dalam sujud itu tidak mungkin ditolak, pasti dikabulkan. Karena itu posisi terendah dan terhina manusia, meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang hina. Wajah ini mulia, bagi manusia wajah ini mulia. Ketika wajah kita ditampar, terhina kita. Dan tanah itu sesuatu yang rendah karena diinjak kaki. Bagian termulia dalam tubuh kita diletakkan di tempat terhina yang biasa diinjak kaki. Inilah ketulusan yang sesungguhnya, menghinakan diri di hadapan Allah dengan sujud. Sehingga dari sinilah Nabi SAW menganjurkan untuk sungguh-sungguh dalam berdoa, karena itu waktu yang sangat mustajab. Makanya Rasul ketika meminta sesuatu kepada Allah dari syafaat, dimulai dengan sujud yang panjang sekali. Entah berapa lamanya Rasul bersujud itu. Dan sujud sendiri adalah perintah Allah, dan juga perintah kepada Nabi SAW, wasjud waqtarib. Itu di dunia, di akhirat juga wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah diri kepada Allah. Di akhirat juga sama. Rasul sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah Rasul lama sujud, Allah Subhanahu wa taala kemudian datang dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad. Kalau begitu angkat kepalamu wahai Muhammad. Qul tusma, sal tu'ta. Ucapkan sesuatu, semua ucapanmu pasti didengar. Mintalah sesuatu, semua permintaanmu pasti kukabulkan. Ishfa tushaffa. Minta syafaat kepadaku, kata Allah, ku beri kau syafaat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu persatu syafaatnya. Setelah Allah memberikan syafaat pertama, Rasul sujud lagi dengan sujud yang lama, sehingga Allah mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Qul tusma, katakan kau didengar. Sal tu'ta, minta kau diberi. Ishfa tushaffa, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat. Kemudian Rasul minta syafaat yang kedua. Kemudian Rasul sujud lagi, berkali-kali Rasul sujud. Ada yang mengatakan sampai 7 kali dengan meminta 7 syafaat. Dan yang terakhir, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapapun yang masuk ke dalam neraka, selama dalam hatinya ada tauhid la ilaha illallah, walaupun sebiji zarah dari keimanan, keluarkan mereka. Makanya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Baru kemudian manusia pun ada ketenangan. Mulailah terjadi hari perhitungan itu. Setelah Rasul meminta syafaat kepada Allah, dan Allah memberikan 7 atau 8 syafaat, baru dimulai hari perhitungan. Disitulah terjadi banyak peristiwa. Banyak peristiwa yang luar biasa, yang sangat menegangkan. Mulai daripada al-ardu, di mana manusia akan
lihatkan catatan amalannya. Kemudian terjadi hisab, hisab mudah dan juga hisab sulit. Kemudian setelah itu terjadi mizan timbangan. Terjadi tatayyurus suhuf, bertebarannya suhuf, catatan-catatan, ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri dan di balik punggungnya. Baru setelah itu adanya timbangan, di mana Allah akan menimbang badan kita, amal kita dan catatan kita. Baru setelah itu langit digelapkan, tidak ada cahaya. Saat itulah Allah bentangkan titian di atas jahanam. Baru Allah berikan cahaya satu persatu manusia sesuai dengan amalannya untuk modal menyeberangi titian. Ada yang selamat dalam titian itu, ada yang tidak selamat. Walaupun yang sudah selamat sampai ke ujung titian, sampailah mereka di sebuah tempat namanya Qantara. Bukan berarti selesai sampai di sini, tidak. Di situ terjadi qisas antara orang zalim dan orang yang dizalimi. Kalau masih tersisa pahala yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya, selamatlah dia ke pintu sorga. Tetapi kalau dia habis pahalanya karena diambil orang, bahkan dia menjadi bangkrut karena dosa orang ditanggung dia, maka dia tidak akan punya harapan untuk menginjak sorga. Dia harus kembali ke neraka. Baru setelah itu manusia berjubel di pintu-pintu sorga, tidak bisa masuk karena memang tidak ada yang bisa membuka pintu sorga. Diketuk siapapun tidak akan terbuka pintu itu, kecuali kata Nabi SAW, ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali mengetuk pintu sorga dan membukanya. Saat diketuk pintu sorga itu, malaikat Ridwan bertanya, man, siapa anda? Maka Rasul mengatakan, ana Muhammad. Maka Ridwan mengatakan, aku diperintah Allah untuk tidak membuka pintu ini kecuali engkau yang minta. Maka dibukalah pintu sorga, barulah kemudian orang-orang dimasukkan ke dalam sorga. Itulah yang Allah katakan, fata'tuna afwaja. Ada yang dimasukkan ke dalam sorga rombongan-rombongan sesuai dengan ibadah mereka. Makanya pintu sorga juga sesuai dengan rombongannya. Ada yang ahli solat, maka nanti dipanggil di babu solat. Hei, mana yang rajin solat, masuk dari pintu sini. Yang ahli sedekah juga ada pintunya, dan mereka akan disuruh, hei ahli sedekah, ahli zakat, masuk dari pintu sini. Yang ahli haji demikian juga. Yang ahli puasa ada pintu sendiri namanya Babur Royan. Dari Babur Royan ini ada penyuluh dan mengatakan, hei orang-orang yang rajin puasa, masuk dari pintu sini. Jadi manusia akan masuk ke dalam sorga juga bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok sesuai dengan ibadahnya masing-masing. Lah orang yang masuk neraka juga kurang lebih, karena neraka itu tingkatan-tingkatan. Orang-orang yang mereka meninggalkan salat, maka pintu sakor terbuka kepada mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk sakor, "Masalakakum fi sakar?" Bagaimana mungkin kalian masuk ke neraka sakar? Maka penduduk neraka sakar mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Karena dulu di dunia kami tidak pernah salat. Jadi orang-orang yang masuk neraka juga dikumpulkan, fata'tuna afwaja, berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli kana miqatan. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Mulailah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dahsyatnya muqaddimah yaumul fasl ini. Langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu di langit itu. Jadi saat tiupan sangkakala Israfil itu sudah ditiupkan sekali tiupan, maka langit pun terbuka pintunya. Disitulah para malaikat keluar semuanya. Mereka keluar dari langit, dan langit kosong dari para malaikat. Karena langit akan digulung seperti digulungnya kertas. Kemudian Allah mengatakan, ini bicara langit. Sekarang bicara bumi. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung pun dijalankan. Artinya dijalankan, dicabut, diterbangkan, kemudian ditubruk-tubrukkan. Gunung yang kokoh bisa seperti kapas yang terhampas angin, ringan dan mudah dihancurkan.
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan dua kata, peristiwa langit dan peristiwa bumi. Seolah-olah Allah ingin mewakili bahwa ketika tiupan sangkakala pada hari fasal itu akan menggoncangkan, bahkan akan menghancurkan langit. Begitu juga ketika tiupan itu akan sampai di bumi, maka juga akan menghabiskan bumi dan menghancurkannya. Makanya Allah contohkan dua perkara ini. Wa futihatis sama, maksudnya langit akan terjadi masalah. Wa suyiratil jibal, bumi juga akan terjadi masalah pada hari itu. Baru Allah mengatakan, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Baru setelah itu Allah menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian. Dicontohkan dengan jahannam. Sesungguhnya neraka jahannam itu merupakan tempat mengintai bagi penjaga-penjaga neraka. Untuk siapa diintai? Littaghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang ahli tauhid yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam, iyadan billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sedikit faedah ya, bahwa saat manusia itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya saat ruh berpisah dari jasad kemudian manusia itu dikuburkan, ada bagian tubuh manusia itu yang tidak akan dimakan tanah. Ada bagian tubuh manusia tidak akan disentuh tanah. Pertama, jasadnya para nabi. Jasadnya para nabi tidak mungkin disentuh tanah, artinya tidak mungkin akan hancur. Dia akan tetap utuh sebagaimana hidupnya, begitulah matinya. Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama alal ardi ajjasal anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan tanah memakan jasadnya para nabi. Maka jasad para nabi tidak mungkin dimakan tanah. Yang kedua, jasadnya para syuhada. Ingat ketika para syuhada Uhud, satu hari kerajaan Saudi pernah terjadi banjir hebat, sehingga kemudian banjir itu membanjiri kuburan para syuhada Uhud. Tiba-tiba kemudian jasad-jasad mereka terapung keluar dari kuburannya, padahal sudah 14 abad yang silam meninggal. Kan kejadiannya mungkin baru 100 tahun yang silam. Antum bisa lihat di internet beritanya. Tetapi jasad itu dalam berita tersebut tidak ada yang dimakan tanah, masih utuh. Bahkan Hamzah sendiri, bekas sobekan perutnya yang dilakukan oleh Hindun itu masih berbekas dan bisa dikenali. Dari sini menunjukkan bahwa tubuh para syuhada, maksudnya orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala saat perang, maka jasad-jasad mereka juga tidak akan disentuh oleh tanah. Kemudian yang ketiga, tulang ekor manusia. Setiap manusia itu punya tulang ekor, tulang yang di ujung ekor manusia. Walaupun terkadang tidak bisa dilihat kasat mata, mungkin harus dengan alat tertentu kita bisa melihatnya, mikroskop atau apa namanya. Maka tulang ekor itu tidak akan musnah walaupun kiamat dibangkitkan, walaupun bumi dihancur-hancurkan, walaupun gunung dicabut dari pasaknya kemudian digempur-gempurkan di langit. Karena Nabi SAW mengatakan, inna fil insan azman la ta'kuluhul ardu, la ta'kuluhul ardu abadan, fihi yurakkabul khalqu yawmal qiyamati. Qalu ayyu admin huwa ya Rasulullah? Qala ajbudz dzanabi. Sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak akan dimakan tanah selamanya. Padanya manusia disusun kembali pada hari kiamat. Maka bertanya para sahabat kepada Rasul, tulang apa yang kau maksud itu? Maka Nabi SAW mengatakan, itulah tulang ekor manusia, karena dari situ manusia akan dibangkitkan. Tulang ekor ini tidak mungkin hancur.
Karena saat nanti akan dibangkitkan, sebelum ruh disatukan dengan jasad, Allah akan turunkan hujan. Hujan inilah setiap tetesnya akan menyentuh setiap tulang ekor manusia yang diwafatkan dari orang pertama sampai orang yang terakhir. Disitulah tiba-tiba dari tulang ekor Allah bangkitkan semua manusia, tulang belulangnya sampai ke daging-dagingnya. Kemudian setelah lengkap dengan tubuhnya, baru dilempar ke permukaan. Berapa jasad manusia yang bergelimpangan di padang mahsyar, belum ada ruh. Baru setelah kemudian semua jasad-jasad baik manusia atau di binatang itu dikeluarkan dari kuburannya, kemudian bergelimpangan di padang mahsyar. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nufusu zuwizat. Apabila jiwa itu disatukan dengan jasadnya, di mana ruh diletakkan, bila mana dia orang-orang yang beriman maka diletakkan di Iliyin saat kiamat. Bila mana dia orang-orang kafir maka diletakkan di Sijin. Maka Allah perintahkan ruh itu dilesatkan semuanya, baik yang ada di Iliyin ataupun yang ada di Sijin. Subhanallah, tidak ada satupun ruh yang tertukar dengan jasadnya. Padahal berapa banyak, hanya Allah yang tahu jumlah jasad yang bergelimpangan itu. Tapi tidak ada yang salah masuk ruhnya. Ya, ruhnya Abu Jahal tidak mungkin masuk ke jasad antum. Dia masuk ke jasadnya Abu Jahal. Ruhnya Fir'aun akan masuk ke jasad Fir'aun. Ruhnya Namrud juga demikian. Dan ruhnya orang-orang baik juga demikian. Tidak ada yang tertukar. Disitulah manusia akan dibangkitkan. Jadi tulang ekor manusia tidak akan disentuh tanah dan tidak akan dihancurkan saat kiamat. Dan yang keempat, ruh itu sendiri tidak akan hancur. Jasad boleh hancur, tapi ruh tidak dihancurkan saat kiamat, tapi diletakkan di Iliyin kalau dia orang yang beriman, dan diletakkan di Sijin kalau dia orang-orang kafir. Inilah dari faedah yang disebutkan oleh para ulama. Dan sampai di sini kajian kita. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Iya. Semua akan dibangkitkan. Baik hewan yang dimakan manusia seperti ayam, kambing, sapi, semua akan dibangkitkan. Kenapa hewan-hewan dibangkitkan? Karena mereka akan dihisab. Cuman bedanya mereka tidak diazab. Tidak ada neraka untuk hewan, dan tidak ada sorga untuk hewan. Hewan itu hanya dihisab saja untuk menunjukkan keadilan Allah. Karena Allah itu senang dengan keadilan dan tidak suka dengan kezaliman, walaupun dalam kehidupan hewan. Makanya Nabi SAW mengatakan, sehingga kambing yang bertanduk akan dihisab oleh kambing yang tidak bertanduk. Tanduknya akan diambil, diletakkan kepada yang tidak bertanduk di dunia. Kemudian Allah katakan, tanduklah dia sebagaimana dia menanduk kau di dunia. Seberapa banyak dia menanduk, tanduk seberapa itu pula kau tanduk dia. Semua buaya mungkin makan semut, ya, semut akan makan buaya. Yang penting hisab, ya. Selesai hisab, keadilan sudah ditegakkan. Karena binatang ini, ikhwatu fiddin, dia tidak punya akal, dia hanya syahwat saja. Sehingga terkadang dia menyakiti saudaranya, itu di luar akal mereka. Mereka tidak punya akal. Bagaimana akan disalahkan? Tapi tetap itu sebuah kezaliman, dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Allah cinta dengan keadilan. Tetap dihisab. Ini si banteng nanduk kepada banteng yang lain yang tidak bertanduk, maka tanduknya akan dipindah. Tanduk seberapa banyak dia menanduk kamu. Hanya itu saja, demi keadilan. Selesai hisab, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka selesai itu semua tanah. Orang-orang kafir menyaksikan ketika hisab binatang, sehingga orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba,
Duhai kiranya ya Rabb, kami jadi tanah juga seperti binatang-binatang itu, selesai hisab selesai. Tapi kami tidak bisa, karena kami harus ada perhitungan, bisa neraka bisa surga. Makanya mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku menjadi tanah saja seperti binatang. Oh, tidak bisa, kalian akan ada hisabnya sendiri, karena setiap kezaliman yang dilakukan manusia berbeda dengan kezaliman yang dilakukan binatang. Binatang berlaku zalim karena mereka tidak ada akal, mereka hanya ada syahwat saja, sementara kita ada akal dan ada syahwat, sehingga kita bisa membedakan mana hak dan yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Binatang tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Mana tahu binatang itu mau disekolahkan ke sekolah tinggi saja, binatang tidak akan cerdas, karena mereka tidak punya akal untuk menyimpan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap binatang akan dibangkitkan semuanya, dari binatang kecil sampai besar, dari yang buas sampai yang lembut dan begitu seterusnya, dan semua akan dihisab. Tapi ingat, hisab tanpa azab. Kalau manusia hisab dan juga azab, walaupun ada orang-orang tertentu yang mereka tidak akan mendapatkan hisab dan azab dan dimasukkan ke dalam surga secara direct, seperti hadis Nabi SAW. Ketika itu dikatakan ada 70.000 umat wahai Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Sampai Ukasah ibn Mihsan, seorang perawi hadis ini, bangkit di hadapan Rasul dan mengatakan, ya Rasul, doakan aku termasuk yang 70.000 itu. Maka Rasul mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Tiba-tiba berdiri ada beberapa orang, saya juga wahai Rasul. Tapi Rasul mengatakan, sabaqaka bika Ukasah. Oh, tidak bisa, Ukasah sudah mendahului kamu. Kenapa Nabi SAW tidak mendoakan yang lain seperti Ukasah? Karena yang berdiri ini setelah Ukasah ada yang mengatakan dia seorang munafik. Makanya Rasul mengatakan, sudah mendahului kamu Ukasah. Kalau Nabi SAW mendoakan orang munafik dengan mengatakan engkau bagian daripada 70.000, berarti dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan dari Nabi. Tapi kalau Nabi SAW mengatakan olasta minhum, engkau bukan bagian daripada mereka, berarti dia pasti masuk neraka. Dan ini menyakiti hati manusia. Makanya Rasul itu punya ibarah yang indah supaya tidak menyakiti orang. Maka Rasul mengatakan, sabaqaka bika Ukasah. Oh maaf, Ukasah sudah mendahului kamu. Ya, jadi itulah bagaimana takbir Nabi SAW sangat indah supaya perasaan orang dijaga. Ya, karena orang itu bisa bertobat, walaupun dia munafik kan bisa bertobat. Atau orang kafir saja bisa bertobat, masuk ke dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.